شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس من ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tiada yang lebih pantas bagi kita sebagai umat manusia yang telah berisyhad, yang telah bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menganugerahkan berbagai kenikmatan, wabil khusus kenikmatan iman wal Islam dan juga kenikmatan kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang mubarak ini guna bersama-sama menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbatain, dua khutbah, dan menegakkan sholat Jumat 2 rakaat. Semoga apa yang kita jalankan ini ikhlas di mardhatillah dan tercatat serta dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita yang bisa kelak mempertemukan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban, sebuah waktu. Hari Jumat adalah hari yang mubarak, Sayyidul Ayyam, dan berada di bulan yang juga mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Sya'ban. Sebuah bulan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai peristiwa penting dalam sejarah peradaban umat Islam, sehingga bulan ini sangat dimuliakan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat memasuki bulan Sya'ban ini, Rasul semakin meningkatkan amal ibadahnya. Rasul semakin meningkatkan amal mahdiyah, amal personal ataupun amal sosial.
Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Siti Aisyah yang dipersaksikan oleh beberapa sahabat, tidak pernah saya melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah melebihi pada saat masuk bulan Sya'ban. Pada saat hal itu ditanyakan kepada Rasul, kenapa ya Rasul, begitu memasuki bulan Sya'ban kau tingkatkan amal kesolehan, padahal engkau adalah pembuka pintu surga. Surga tidak akan dibuka sebelum engkau orang pertama yang membuka pintu surga. Tapi bulan Sya'ban engkau malah semakin meningkatkan amal soleh. Yang sudah dermawan ditingkatkan kedermawanannya, yang sudah tinggi tingkat sosial, kepekaan sosialnya semakin ditingkatkan. Begitupun juga amal fardiyahnya, amal nafilahnya, amal sunnahnya, semuanya ditingkatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat bulan Sya'ban ini Rasul semakin meningkatkan berpuasa sunnah lebih banyak dibanding di bulan-bulan lain, dibanding bulan Sya'ban. Pada saat Rasulullah ditanya, maka jawaban Rasul, kenapa Rasul di bulan Sya'ban engkau berpuasa dan meningkatkan amal ibadah demikian tingginya, tidak seperti biasanya? Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun taghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan." Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan yang mayoritas manusia melupakannya. Taghfulun nas fihi anhu, sebuah bulan yang berada baina Rajab wa Ramadhan. Padahal bulan Sya'ban wa huwa syahrun turfahu bihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa ana ahabbu an yurfa'a amali wa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Al-hadis rawah Abu Dawud An-Nasai. Hadza hadisun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kenapa Rasul begitu masuk bulan Sya'ban kau tingkatkan semua amal kebaikan, amal kesolehan, padahal engkau itu sudah orang yang paling soleh di dunia ini, orang paling baik, orang paling sempurna, dan orang yang digaransi oleh Allah sejak engkau belum lahir sampai engkau meninggal, satu-satunya umat manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga dan menjadi penguasa surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Rasulullah kita peringati haulnya, kita peringati maulidnya, kita peringati hari kelahirannya. Sementara umatnya kita peringati haulnya, hari meninggalnya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW sejak lahir sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Maka yaumul wiladahnya itu sudah kita peringati untuk mengenang kebesaran jasa pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita umatnya, kita mentradisikan memperingati haul. Haul itu artinya hari kematiannya. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin apakah dia akan berakhir husnul khatimah ataukah sebaliknya. Maka kita peringati, kalau dia sudah terbukti husnul khatimah, kita peringati hal. Beda dengan Rasulullah, baru lahir, sejak lahir kita sudah pastikan itu akan selalu menjadi orang terbaik di dunia. Nah itu Rasul berkata, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia karena dia terjepit di antara dua bulan mulia lainnya, bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Padahal di bulan Sya'ban itu turfahu bihil a'mal
ila rabbil alamin. Pada saat bulan ini, wabil khusus 2 hari lagi nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal 13, berarti 2 hari lagi hari Minggu. Kalau secara hijriah berarti Sabtu maghrib itu sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. Itu memasuki puncak kebaikan dari bulan Sya'ban, di mana pada saat itu turfa'u ila a'mal ila rabbil alamin. Itulah kenapa Rasulullah berpuasa. Kenapa? Wa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Itulah kenapa saya berpuasa, karena saya ingin pada saat amal pergantian amal setahun saya dengan catatan amal yang akan datang ini, pada saat turfa'u amali, pada saat catatan amal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana sha'im, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Itu salah satu keistimewaan dari bulan Sya'ban. Yang kedua, kenapa Sya'ban juga diistimewakan? Karena pada bulan Sya'ban inilah setelah umat Islam mendapatkan wahyu perintah Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat 5 waktu. Setelah tahun ke-8 Hijriah, tepatnya setelah 17 bulan 3 hari Rasul menjalankan perintah salat itu, datanglah wahyu untuk merubah kiblat yang semula salat sejak awal kiblatnya ke Baitul Maqdis. Setelah berjalan 17 bulan, wa fi riwayat 16 bulan, tapi yang lebih masyhur 17 bulan 3 hari, turunlah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadap Masjidil Haram, Ka'bah sebagai Baitullah. Peristiwa ini terjadi yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul merasa tidak nyaman sholat menghadap kepada Baitul Maqdis, di mana itu merupakan kiblatnya umat-umat Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul selalu memohon kepada Allah agar kalau bisa kembali menghadap kepada Baitullah sebagai Baitullah sebagai kiblat yang utama bagi umat Islam. Akhirnya keinginan dari Rasulullah Muhammad SAW itu dikabulkan oleh Allah. Turunlah perintah untuk kembali kepada Baitullah. Apa hikmah? Kenapa Allah memerintahkan Rasulullah umat Islam pada saat itu untuk berpaling menghadap Baitul Maqdis, kemudian berpaling ke Baitullah? Juga ada hikmah yang Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya. Wa ma ja'alna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Pada saat itu Rasulullah merasa lengah karena sudah banyak orang-orang yang menjadi pengikut Rasul, yang oleh Rasul dikira itu semuanya adalah orang Muslim. Tapi Allah mengingatkan, tidak Muhammad, masih banyak di antara orang-orang di sekitar kamu itu bukan seorang Muslim, tapi yang banyak adalah orang-orang yang munafik, yang dilwajhain, seolah-olah dia Muslim, tapi pada hakikatnya dia tidak Muslim. Maka dibuktikan hal itu dengan perintah untuk kembali menyembah falan wallilaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pada saat ada perintah itu, maka terbuktilah banyak orang-orang di sekitar Rasul yang semula dikira orang Islam, Muslim sejati yang taat sam'an wa ta'atan kepada Allah dan Rasul,
protes, menyampaikan protesnya kepada Rasul. Ini agama apa? Kenapa sholat kok kiblatnya pindah-pindah? Ini serius apa tidak? Dan berbagai cemoohan disampaikan. Allah mengingatkan, orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul itulah orang munafik. Karena Rasulullah Muhammad SAW menjalankan perintahnya dari Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada Rasul, Allah sampaikan kepada umat manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Disitulah Rasulullah baru sadar, ternyata banyak sekali, masih banyak orang-orang munafik di sekitar Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada jamaah untuk itba', untuk mengikuti apa-apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan kebaikan kita, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang mungkin selama ini senantiasa kita lakukan. Ciri seorang muslim yang baik adalah tarku mala yanfa'u. Orang muslim yang baik cirinya adalah dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Dari situlah kita bisa bermuhasabah, kita bisa introspeksi. Sudahkah 1 tahun ini kita menunjukkan amal grafik yang semakin meningkat? Yang berarti kita itu rabihun, orang yang beruntung, yang bisa melakukan amal kebaikan lebih baik dari yang kemarin. Ataukah kita sudah menjadi orang yang rugi karena amal kebaikan kita tidak pernah meningkat dan selalu datar, tidak ada perbedaan antara yang kemarin dengan hari ini? Atau naudzubillah, jangan sampai kita kembali menjadi orang-orang yang mungkar terhadap nikmat Allah karena amal kita bukan semakin naik tapi semakin turun dan turun. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang baik ini, situasi yang sangat kondusif ini kita manfaatkan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kita semua berdoa dan bermunajat kepada Allah, semoga kita semua bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun mendepan. Dan semoga kita semua bisa lulus menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأمثال بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير فتيسير العسير بجاه البشير الذي يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.